takwini min ahli kun fayakun ya gharami nabiyun kana aslan takwini ahli kun fayakun ya gharami salatum bisalamil mubin linuqtati tayini ya gharami salatum bisalamil mubin linuqtati tayini ya gharami ayyaman ja'ana haqqan nadhiri mu'isan musbilan subul ar-rasadi ayyaman ja'ana haqqan nadhiri mu'isan musbilan subul ar-rasadi salatum bisalamil mubin linuqtati tayini ya gharami salatum bisalamil mubin linuqtati tayini ya gharami Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah salatul lam tazal tusla alaika kamiqtarin nasimi tuhda ilaika salatul lam tazal tusla alaika kamiqtarin nasimi tuhda ilaika salatum bisalamil mubin linuqtati tayini ya gharami salatum bisalamil mubin linuqtati tayini ya gharami. Saya akan bacakan susunan acara terlebih dahulu sebelum kita mulai. Susunan acara Mutiara Pagi: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diisi dengan tilawah, 3. Solawat, 4. Tausih, 5. Sesi tanya jawab, 6. Doa, 7. Rebana solawatan, 8. Penutup. Baik ibu-ibu, mari sama-sama kita buka taklim pagi hari ini. Pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik ibu-ibu, pagi hari ini insyaallah kita akan mengisi kegiatan pengajian Mutiara
pagi, maka sebelum itu akan kita awali dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Nursina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah wa qatilul musyrikina kaffatan ulangi wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liyuwati'u 'iddata ma harramallah iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah zuyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekalipun mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron untuk Ibu Guru Nursina sudah membacakan ayat suci Al-Quran di surat At-Taubah ayat 36 dan 37. Dan syukron untuk Ibu Guru Nani sudah membacakan sari tilawah artinya. Semoga kita semua yang hari ini menyimak, ikut membaca, juga ikut mendengarkan, semoga kita semua mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk ke acara sesi berikut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kami ada beberapa taklim yang hadir sore hari ini. Insya Allah kita ada 3 taklim yang hadir sore hari ini untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Ali Mustafa. Kami dari taklim asyahadah, mana yang taklim asyahadah, majelis taklim asyahadah, boleh angkat tangan, boleh menyapa teman-teman kita. Terus berikutnya dari grup Rebana di samping kita yang sudah pada cantik-cantik ibu-ibunya, insya Allah dari grup Al-Kausar ya ibu-ibu. Dan berikut satu lagi dari Majelis Taklim Marampa ya, Miftahul Huda Marampa. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi bersama di sore hari ini yang insya Allah semua kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu, untuk berikutnya sesi mari kita dengarkan sholawatan yang akan disampaikan, dibawakan oleh Majelis Taklim Al-Kausar. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illa anta khalaqtani
من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. Jazakillah khair untuk ibu-ibu Majelis Taklim Al-Kausar yang sudah membawakan solawatan bersama. Insya Allah semoga solawatan ini memberikan keberkahan buat kita semua dan menjadi wasilah untuk mendapatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tausih yang alhamdulillah sore hari ini kita sudah ditemani bersama dengan Pak Ustadz Haji Ali Mustafa. Insya Allah akan mengisi tausih bersama kita sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'nal haram annal ma'siyata fiha ashaddu iqaban wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu dzalika minasyahidina wasyakirin, amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah di absen, di antaranya Masjid Jamaah Masjid Al-Kausar, Taklim Al-Kausar, ada Taklim Asy-Syahadah dan Taklim Miftahul Huda. Yang pada kesempatan berbahagia ini kita dapat thalabul ilmi dalam rangka untuk al-jihadu fi sabilillah. Semoga langkah ibu-ibu sekalian dalam rangka untuk taklim ini mendapatkan ridha, mendapatkan balasan yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, dan semoga kita semuanya yang istiqomah mengikuti apa yang menjadi tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui dan insyaallah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau di yaumil qiyamah kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit mengulas tentang tema kita pada hari ini, yaitu keutamaan tentang Muharram. Walaupun kita sudah pada ujung di bulan Muharram, tidak salahnya kita kembali untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengingat, untuk sama-sama memperluas cakrawala kita, pemahaman kita tentang agama, terkhusus yaitu bulan Muharram. Didasari dari Al-Quran, Quran Surah At-Taubah yang tadi dibacakan ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yaumal khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ila akhirih. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi sama dengan tahun Miladiyah atau Masehi ada 12 bulan.
Tetapi juga dalam bulan Islam sendiri, Muharram ini menjadi bulan yang pertama dan juga disebutkan oleh Allah di situ adalah Isna Asyara, 12 bulan pula. Jadi hitungan bulan Qamariyah. Jadi kalau Samsiyah dengan hitungan mengacu kepada matahari, tetapi kalau bulan Islam itu mengacu kepada disebut tahun Qamariyah, mengacu daripada hitungan rembulan. Maka selisihnya setiap tahun itu antara 10 sampai 11 hari perbedaan dalam setiap tahunnya. Makanya kenapa tidak sama antara nanti tahun ini mungkin Idul Fitri kemarin ada di bulan 4 ya, bisa jadi nanti maju lagi bulan 3 akhir dan seterusnya terus berganti 11 hari kurang lebih 10-11 hari. Nah, ini menjadi acuan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan diantaranya disebut dengan minha arba'atun hurum. Ternyata ada yang istimewa, Bu. Tidak hanya mungkin secara waktu kalau tahu atau bulan-bulan Masehi, tahun-tahun bulan-bulan Masehi ada keistimewaan diantaranya mungkin 17 Agustus kita peringati menjadi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pula ternyata di sisi Allah ada 4 bulan disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan Allah. Istimewa di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kalau menurut kita ya kayaknya sama-sama saja sih. Apa bedanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Enggak ada bedanya menurut kita. Tetapi ternyata di pandangan Allah, di pandangan Rasulullah itu berbeda. Maka di antaranya perbedaan ada 4 bulan yang mulia yang utama ini, salah satunya adalah Muharram. Yang 3 itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu disebut dengan Ashhurul Hurum. Ini 4 bulan yang istimewa menurut Allah adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. 4 bulan yang mulia menurut Allah ini ada 4 bulan. Duh, apa sih bedanya Pak Ustadz kok dikatakan mulia? Ini apa bedanya dengan bulan-bulan yang lain? Maka Rasulullah menjelaskan disebut dengan wa ma'nal haram, disebutkan dengan penyebutan haram itu bukannya haram tidak boleh melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Wa ma'nal haram di sini di mana penjelasannya adalah ketika orang-orang yang berada di bulan 4 ini perlu kehati-hatian kita. Kenapa di situ disebutkan innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban? Kalau dalam 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, panjenengan semuanya berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, maka itu akan berat atau berlipat ganda. Yang seharusnya 1 dosa kita lakukan, tetapi ternyata ketika dilakukan di bulan itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Lebih berat konsekuensi kita melakukan suatu kebaikan maupun, mohon maaf, kalau berat ini adalah konsekuensi melakukan kesalahan atau dosa. Tetapi ternyata dijelaskan pula wa ta'atu fiha aksara thawaban. Jadi ternyata kalau kita mampu melakukan ibadah di 4 bulan ini ya, lebih banyak, lebih baik, ternyata pula pahalanya dilipat gandakan berbeda selain di antara 4 bulan tersebut berbeda. Jadi mungkin kalau bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid kita melakukan sholat, Allah ganjar dengan 27 derajat. Kalau kita berjamaah di bulan Muharram 4 bulan ini bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah disebut dengan Ashhurul Hurum, keistimewaan di dalam 4 bulan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, penjelasan Quran surah At-Taubah ayat 36 yang tadi dibaca. Nah, maka untuk itu bagaimana kita menyikapinya ketika nanti tahun depan kita masih ketemu dengan Rajab? Berarti Rajab pula ketika panjenengan melakukan dosa, maka dosanya pun akan berlipat ganda. Tidak cukup melakukan satu kesalahan, ternyata dilakukan di bulan Rajab, Allah akan melipat gandakan dosa yang kita lakukan. Mungkin sepele, mungkin ringan, tapi itu bisa menjadi berat di hadapan Allah. Nah, itulah disebut dengan
keistimewaan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi perhatian, warning bagi kita semuanya untuk berhati-hati ketika bertemu dengan 4 bulan ini. Tetapi ternyata pula intensitas ibadah ketika ketemu dengan bulan ini maka harus ditambahkan. Termasuk diantaranya bulan ini keistimewaannya, kemarin panjenengan mungkin sudah sebagian melaksanakan puasa, disebut puasa Asyura di hari yang ke-10. Kalau melakukan itu Allah akan ampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Kalau Tasu'a di hari ke-9-nya maka sama saja melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Muharram tersebut, di bulan tersebut. Ini keutamaan-keutamaan. Maka di bulan ini pula kita diperintahkan untuk menyantuni anak-anak yatim dan lain sebagainya. Banyak sekali, ternyata intensitas ibadah harus ditingkatkan. Termasuk diperintahkan untuk membaca Quran surah Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dilebihkan intensitasnya. Kapan itu Pak Ustaz? Terserah. Ingatnya kapan, waktunya longgarnya kapan, lakukan. Masih ada waktu untuk lipat ganda pahala yang tidak sama dibandingkan dengan bulan yang lain. Ini menjadi perhatian untuk kita semuanya bahwa keutamaan diantaranya di bulan, kenapa harus bulan Muharram ini pula, yang mungkin kita sebut dengan bulan Suro, katanya yang pahamnya bulan Suro. Padahal itu asal kata, akar kata dari Asyura. Asyura itu artinya 10. Yang dimaksudnya hari yang ke-10 dari Muharram itu yang lebih ada keistimewaan kembali. Tetapi ternyata banyak peristiwa-peristiwa penting mulai dari zaman Nabi Adam yang terjadi di 10 Muharram. Walaupun kita sudah lewat Pak Ustadz, ya nggak apa-apa. Ini tambahan ilmu untuk kita semuanya. Di antaranya taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah di 10 Muharram. Makanya kenapa kita dalam keadaan berpuasa. Di antaranya juga ketika kemenangan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Itu pun ada di 10 Muharram. Ada juga Nabi Yunus yang dikeluarkan dari perut ikan. Ada juga Nabi Ibrahim yang dibakar, ya, oleh Raja Namrud dan para pengawalnya. Di situ juga Allah selamatkan di 10 Muharram. Masih banyak lagi yang lain, peristiwa-peristiwa besar yang ada di bulan Muharram. Maka untuk itu saya menyampaikan, saya mengajak kepada kita semuanya, isi masih ada sisa waktu mungkin 5 hari ke depan. Hari ini kita ada di tanggal 25 Muharram. Maka insya Allah dengan terus bagaimana kita menjaga diri kita, kalau bisa kurangi bentuk maksiat apapun itu, ya. Artinya kita jaga, bulan ini sangat istimewa. Sekali kita melakukan kesalahan, Allah akan lipat gandakan. Tetapi kalau kita berbanyak ibadah, beda dibandingkan dengan hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, maka Allah akan lipat gandakan pula. Ini saja sedikit yang dapat saya uraikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Ustadz untuk tausihnya yang disampaikan pagi hari ini. Insya Allah saya lihat ibu-ibu semua pada serius mendengarkan isi tausih. Insya Allah bermanfaat buat kita semua ya ibu-ibu ya. Amin. Semoga kita bisa mendapat tambahan ilmu pengetahuan ya ibu-ibu, karena ilmu pengetahuan yang akan kita dapat untuk kita atau untuk kita sebarkan ke sekitar kita, otomatis kita harus mencari ilmu itu. Dan ilmu itu tidak hanya sekedar di sini, dimanapun kita bisa mencari, agar kita sebagai ibu di dalam rumah bisa memberi contoh, mengamalkan juga, menyampaikan ke keluarga kita yang terdekat. Insya Allah tausihnya sangat bermanfaat buat kita. Syukron Ustadz sudah mengisi tausih pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, kita masuk di sesi tanya jawab. Insya Allah saya berikan satu pertanyaan saja ya ibu-ibu, mungkin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Jamaah Taklim Aisyada mau bertanya Pak Ustadz, hal-hal apa saja yang tidak dapat kita lakukan di bulan Muharram? Mungkin itu saja Pak Ustadz pertanyaannya.
Syukron Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Ustadz mungkin bisa dijawab pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Ta'lim Asyahadah tentang hal-hal apa saja yang dilarang ataupun yang tidak boleh dilakukan di bulan Muharram. Ini kalau diperpadukan antara kultur ya, kultur itu budaya. Kalau orang Jawa bilang nggak boleh begini, kalau Muharram, kalau Suro itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu dan lain sebagainya ya. Nah, ini kaitannya dengan itu kan pasti, apakah itu sekedar mitos Pak Ustadz atau memang itu hanya sekedar penjelasan atau dari budaya yang turun temurun sehingga kita mengikuti kata orang tua dulu nggak boleh begini dan sebagainya. Nah, secara pandangan agama Islam ya, artinya ini terlepas daripada budaya, dari kultur. Hal-hal apa saja yang dilarang di bulan Muharram? Di antaranya satu, larangan di bulan Muharram ini adalah langsung perintah Allah dan perintah Rasulullah itu dilarang berperang. Jadi ketika dulu zaman Rasulullah ini sempat terjadi peperangan, maka ketika masuk Muharram stop, tunda dulu. Yang mungkin dalam keadaan masih panas-panasnya maka tunda dulu. Ini bulan mulia, Rasulullah melarang, jangan. Kamu jangan lakukan peperangan di bulan Muharram ini. Walaupun dulu ya, ketuk dulu. Walaupun sekarang perangnya perang apa Pak Ustadz? Perang dingin mungkin sekarang itu. Ya nggak tahu dengan siapalah. Ya itu biasanya banyak terjadi. Yang perang-perang dingin itu banyak terjadi. Maka kalau bisa di stop dulu lah. Kalau mau rencananya, orang ini kalau nggak dicakar nggak mau diem mulutnya. Andai kata ini, maka stop dulu, tahan. Bah, orang marah suruh tahan Pak Ustadz. Ya iyalah kan gitu. Ini termasuk larangan di mana ketika Allah juga sampaikan, Rasulullah sampaikan, diantaranya dilarang untuk kita berperang. Kedua adalah larangan berbuat aniaya kepada diri sendiri. Artinya kita itu terlalu banyak melakukan kesalahan dan dosa. Zalim pada diri sendiri di bulan ini, ternyata banyak sholat yang kita tinggalkan. Ternyata banyak kewajiban yang lain yang kita anggap sepele. Pokoknya lebih malas lah, intinya begitu. Lebih malas beribadah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Maka ini dilarang, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak, untuk menambahkan intensitasnya, untuk lebih rajin. Ya, walaupun dengan tadi itu dengan berzikir kepada Allah, walaupun cuma al-ikhlas, ya, termasuk diantaranya. Itu yang diperintahkan. Maka larangan berbuat aniaya pada diri sendiri, atau bisa dikatakan wadzalimun la yantahi. Jadi mendolimi kepada diri kita sendiri itu juga dilarang. Padahal kita tahu loh ini salah, kenapa saya main tabrak, kenapa tak tinggalkan dan sebagainya. Kita tahu, kita sadar. Ini bagian daripada yang oleh Allah dilarang. Kita diperintahkan untuk meningkatkan intensitas. Yang selanjutnya adalah, Bu, di sini memang ada penjelasan juga dilarang untuk balas dendam, Bu. Makanya tadi itu kalau punya masalah dengan tetangga, dengan saudara, stop dulu lah, hormati ini bulan Muharram. Udah, sebetulnya saya menang, posisi saya itu menang Pak Ustadz. Ini yang satu ini bikin masalah terus. Tolong untuk Muharram stop, nggak usah cari masalah, nggak usah cari gara-gara. Artinya kalau memang mau balas dendam, tunggu, sabar dulu nanti kalau selesai Muharram ya. Kok berarti ngajarin nggak jelas nih? Bukan, ini bagian dari kisos, Bu. Dalam Islam disampaikan, ya. Dalam Al-Baqarah 179 itu disampaikan kisos boleh. Apa kisos Pak Ustadz? Balas dendam itu boleh sesuai dengan apa yang dilakukan orang. Kalau jenengan pernah dicubit satu kali, jenengan boleh membalas tapi nyubitnya satu kali. Gak boleh lebih. Kalau lebih namanya aniaya, namanya dolim. Kalau yang nyubit perempuan, jenengan nyubitnya juga sama yang nyubit perempuan. Akhirnya saya merasa sakit hati, Pak Ustadz, itu kemarin ibu nyubit saya, tapi saya suruh wakili suami saya, bagaimana? Gak boleh. Loh, bisa saja terjadi, Bu, ini. Itu nggak boleh. Kalau jenengan dicubit boleh nyubit sama-sama satu kali. Lebih dua kali Anda yang dolim, Anda yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisos itu boleh. Maka tetapi di bulan Muharram ini balas dendam stop. Walaupun pernah disakiti, stop sudah, tunggu dulu. Tunggu Muharram selesai baru balas dendam. Kan seperti itu. Tapi dalam tanda kutip ada batasan yang diperbolehkan oleh syari ini, kita tidak asal-asalan. Mentang-mentang dia kan nyubit satu kali, emang kurang ajar Pak Ustadz. Dasar orang ini, akhirnya dicubit sampai 10 kali. Anda dolim, tidak bisa. Ini tetap satu kali Anda disalahi, satu kali sudah. Tapi kalau saya sudah berkali-kali Pak Ustadz, nah pertanyaan begitu pasti itu nanti. Nah itu diantaranya, jadi dilarang untuk kita itu balas dendam, Bu. Itu ketika di bulan Muharram ini. Dan selanjutnya adalah sama pada umumnya dilarang untuk bermaksiat.
Kalau bisa tahan, kurangi, hati-hati. Lewat Pak Ustadz, maksud saya ternyata Muharram lebih banyak deh daripada bulan-bulan kemarin. Nah, mungkin ada sisa waktu ke depan kita jaga ya, kita jaga hari-hari terakhir di bulan Muharram ini untuk tidak banyak maksiat. Itu diantaranya. Kalau untuk hal tentang budaya, kultur ya, itu silakan dengan keyakinannya masing-masing. Pak Ustadz, kalau Muharram itu dilarang mendirikan rumah dan lain sebagainya, kan begitu ya? Itu budaya. Itu budaya. Jangan tabrakkan dengan syariat. Maka itu, kalau emang Anda yakini silakan. Silakan. Oh, enggak boleh. Ini enggak boleh menikahkan anaknya kalau di bulan Muharram. Loh, silakan atau yakini gitu loh. Walaupun ternyata masih ada juga kok yang melakukan, ya kan? Nah, silakan. Tapi enggak harus dong pengaruhi orang lain. Enggak boleh nanti kalau begini-begini, kalau kamu lakukan tetap tabrak, nanti yang terjadi begini-begini, enggak usah. Sesuai dengan aturan Allah yang sudah Allah jelaskan. Gitu loh. Ternyata, oh iya, saya yakini kok Pak Ustadz, silakan. Tapi jangan tabrakkan dengan agama. Beda penjelasannya. Kenapa? Di antaranya kenapa itu adalah disebutkan oleh Rasulullah. Banyak penjelasan juga di mana termasuk bulan duka cita itu terbunuhnya Sayyidina Hasan dan Husain adalah di bulan Muharram. Kenapa nggak boleh ngapa-ngapain? Tradisinya dari Jawa, ya boleh saya bilang saya dari Jawa aja, berarti mewakili suku yang lain. Kenapa? Karena di situ bulan duka cita terbunuhnya, wafatnya Sayyidina Hasan dan Husain di bulan Muharram. Artinya kita tidak boleh bikin apa-apa karena ada rasa sama-sama ikut merasakan. Bulan ini bulan duka cita gitu loh. Itu salah satu asbab di mana kultur tadi itu menjadi satu, akhirnya hormat dengan bulan Muharram untuk tidak melaksanakan apapun. Itu di situ antaranya. Nah, jelas ya Bu ya. Beberapa hal ya yang dilarang dalam bulan Muharram tentunya menjadi referensi tambahan ilmu buat kita semuanya untuk kita lebih berhati-hati. Ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke moderator. Silakan. Alhamdulillah, syukron Ustadz untuk jawabannya atas pertanyaan Ibu perwakilan dari Asyahadah, Ta'lim Asyahadah. Insya Allah kita semua mengerti ya dengan jawaban tadi. Dari penjelasan Ustadz Isi Tausyih tadi, mari kita bisa mengambil kesimpulan ibu-ibu bahwa ada 4 bulan yang sangat dilarang oleh Allah untuk kita bisa, terutama di bulan Muharram ini kita tidak boleh melakukan, intinya kita tidak boleh bermaksiat di bulan ini karena satu kecil apapun kita bermaksiat di bulan ini maka akan dilipat gandakan hitungan dosanya. Ya, wallahu alam, karena itu Allah punya ketentuan dan punya wewenang untuk berapa jumlah lipat gandanya dosa yang kita lakukan di bulan ini, itu Allah punya hak. Yang intinya insya Allah bulan Muharram kita tidak boleh melakukan maksiat. Kalau bisa malah mari kita beramal karena pahalanya juga akan dilipat gandakan di bulan Muharram. Jadi ada 4 bulan yang kita harus lebih banyak bisa berbuat baik. Insya Allah pagi hari ini kita menerima tausiah dari Ustadz yang sangat bermanfaat buat kita semua. Karena waktunya sangat pendek, jadi mungkin sesi pertanyaannya hanya 1, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri mutiara pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama sholawat berikut dari Majelis Taklim Al-Kausar. Silakan ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina
وصلي على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, syukron ibu-ibu taklim Al-Kausar, baik ibu-ibu dan seluruh jamaah taklim pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri taklim kita sore hari ini, pagi hari ini, insya Allah kita sebelum melangkah meninggalkan ruangan ini, mari kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. على هذه النية في هذا المجلس المبارك شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة ورسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من خيرة والحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan berakhirnya doa penutup yang dipanjatkan oleh Ustadz Haji Ali Mustafa, insya Allah taklim kita pagi hari ini selesai. Saya mewakili keempat taklim yang hadir sore hari ini, juga ibu-ibu yang bisa hadir pagi hari ini. Semoga pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kami. Sesungguhnya segala kekurangan berasal dari kami dan segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meninggalkan tempat ini sampai di rumah kembali berkumpul dengan keluarga dengan selamat, tiba di rumah dengan baik. Kepada Ustadz kami sampaikan jazakallahu khair. Ustadz sudah bisa hadir pagi hari ini memberikan tausih untuk kami semua. Insya Allah tausihnya bermanfaat buat kami. Saya pribadi mengucapkan syukron untuk ibu-ibu semua yang bisa hadir di pagi hari ini. Semoga semua langkah kaki kita bisa melangkahkan kaki datang di tempat hari ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup sama-sama taklim pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.